lihat dulu si yang minum ini sehat atau enggak. Gitu, Oh ya. iya. Kalau misalnya nggak sehat, misalnya dia udah punya riwayat diabetes nih, atau dia senang nih minum kemasan, nah itu hati-hati. Karena gini, kita nggak tahu nih dalam satu kemasan itu jumlah kalori atau jumlah gula yang ada di dalam kemasannya nih berapa enggak? Iya. Jadi teman-teman ya tadi, kalau diabetes tidak kita kendalikan atau tidak tergerak, diabetes bisa ginjal akhirnya rusak cuci darah. Yes. Biaya cuci darah itu sekali cuci darah itu sekitar 1 juta. Aduh. Dan kalau kita sudah cuci darah rutin, dokter sudah memvonis bapak, ibu harus cuci darah rutin. Nah itu kira-kira cuci darah rutin itu seminggu bisa 2 atau 3. Diabetes itu kalau dia masih early itu awal banget, itu dia silent. Tidak, jadi kayak orang sehat, nggak ada asimptomatik. Tidak ada gejala ya dok? Betul. Nah nih pagi-pagi sebelum memulai hari, sebelum berdagang. Walaupun kita pedagang kantin tapi kulit tuh harus tetap cerah gitu kan. Jadi tak lupa setiap pagi sebelum berdagang tuh gue harus menggunakan day cream dari Gaya Skincare. Oke dulu ya. Ya seenggaknya kalau dagangan gak laku muka gue bersih gitu ya. Tapi buat teman-teman yang bingung nih mau pakai apa ya, apalagi kalau kerjanya di luar ruangan gitu kan, langsung aja beli deh Gaya Skin karena lagi ada promo juga kan tuh ya 88 gitu kan. Jadi jangan ragu, jangan takut, langsung beli Gaya Skincare. Tuh kan? Masa ngomong bentar diomelin. Nggak boleh minum. Orang Padahal kan mama. enak. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum baru ngeluh. Iya, sebenarnya diomelin mulu gua. Siapa diomelin? Itu bos di klinik, di PT. Kenapa emang? Kan kemarin gue suka banget minuman yang lagi bikin semangat pak. Ya. Terus gue bilang, ketahuan gue minum itu. Ditanyain berapa kali lu sehari minum gini? Ya sama kayak minum paracetamol. 3 kali. 3 kali. Akhirnya diomelin gua. Katanya nggak bahaya tuh buat kesehatan. Nggak bahaya nih buat. Diomelin mulu gua. Itu kata dokternya begitu? Iya. Harus lu bilang, coba dokter cobain gitu. Nggak mau dia pak. Ya kan emang tugasnya nasehatin. Kali dia mau. Nasehatin. Dokter mah nggak tahu ya. Minuman begitu tuh justru suplemen buat buru-buru pabrik gitu kan. Iya gua udah ngomong dok. Gara-gara minum ini saya kuat lembur. Dari jam 8 sampai jam 20. Tipes. Longsip mulu pak, 2 bulan longsip. Semangat sih semangat di awal, di akhir bulan di impuls. Tapi kan duit banyak. Duit banyak kalau nggak bisa dinikmatin pak. Ya, udah lah mau minum apa lu daripada ngeluh mulu. Biasa, biar semangat kita bekerja. Ada minuman baru. Cakep, apa tuh? Marimba. Aduh. Apaan sih? Marimba. Tutup. Apa? Kalau dia masuk baru kita sebutin. Ya. Langsung gue bikin. Jadi. Gimiknya, cakep bener. Iya kan? Gimiknya tidak terduga. Iya, nih. Marimba, silakan. Rasa jeruk. Waduh, kemarin baru dimarahin. Sekarang udah mesen lagi nih. Dit. Siapa sih ini orang masuk marah-marah? Apa sih? Gimana? Udah dagangan gua sepi. Sekarang dimarahin. Siapa sih? Kemarin bilangnya nggak mau minum kayak gituan lagi. Sekarang mesen lagi. Terakhir dok. Payah Dokter si Adit. saya di Oh sini. dokter. Emang begitu dia mah dok. Minum tiap hari begini. Udah saya bilangin kagak sehat. Bader yang buatannya batu. Kok bapak jadi pro tadi? Dokter. Dokter Marini. Aduh, gimana nih? Masih dilanjut? Emang personal. Tadi kita kedatangan Dokter Baringi. Ya, halo semua.
kerja di PT SIP atasan gua. Di briefing lah. Berarti beliau nih yang marah-marah mulu tadi nih. Iya, dimarahin. Memang konsen dia buat kesehatan karyawan. Jadi kalau karyawan sehat, produktivitas juga meningkat. Jadi suka ngomel-ngomelin ya dok ya. Iya. Sehat dokter? Sehat. Harus sehat lah. Alhamdulillah. Ini Dok, maaf sebelum Ya. kita panjang lebar nih. Kita mau minum apa? Saya air putih aja. Air putih. Iya, Mas. Begini sehat. Iya. Jangan nutri mbak mulu. Berubah. Bukan itu. Dok, Yaudah. Dok. Nih saya harus keluar set Pak. Iya, Tamunya bisa. bukan sembarang tamu. Cakep. Niat bener keluar set. Minumnya air putih tapi gelasnya mewah banget ya. Sedang. Emang gitu dok nih, saya minta Mas air putih juga dong. Tadi kan nggak jadi. Aduh, gelasnya kagak ada lagi. Maaf. Tuh. Oke. Biasa kan gelas keramat. Keder gua. Gelas ini ya, souvenir. souvenir kalau nikahan. Silakan diminum Dok, nggak apa-apa. Oke, thank you. Insya Allah ini bersih beneran ya, beneran. Bukan air gimmick. Dokter, selamat datang di podcast Kantin Buruh. Ini adalah podcast yang basicnya adalah karena keresahan kami Oke. tentang bantuin lo. Nggak, sebenarnya ini karena teman-teman di Cikarang pun untuk kesehatan nih baru dokter nih pertama orang kesehatan yang datang ke sini. Thank you banget teman-teman. Udah diundang. Iya pertama, soalnya yang lain pada nolak. Ngapain? Gak ada lah. Viewernya dikit. Yang lain emang jadwal dokter tuh padat pak. Nggak cuma di satu tempat praktek, Gitu. tempat lain. Jadi makanya lagi praktek tempat lain pun dihubungin sama yang praktek di tempat pertama. Saking padatnya. Kayak anak band ya, padat. Iya. Festival pokoknya terus festival. Nah dokter Beringin, ini pertanyaan template dari kreatif. Apakah dokter pernah kerja jadi buruh? Bahasa-bahasa yang basi. Kan kita nggak tahu ya jejak karir yang pernah dokter Beringin Iya, nggak apa-apa. ngalamin gitu. Pasti Ada. mungkin dulu pernah di Epson. Kali aja. Pernah nggak sih dok? Template aja nih. Mas. Kalau dulu pas baru fresh graduate dari jadi dokter umum, Ya. ya beberapa kali sih saya sempat kerja jadi tim medis di konser. Bener. Ya. Keren bener. Konser bener. Nyuntik sambil nonton Hindia. Masa ya Jopian dulu naik. Ada babla mau pingsan. Obatnya nggak minyak kayu putih kalau dokter medis di festival mah. Masih minyak kayu putih. Emang anak Masih kelas proper obatnya. Keren loh. Jadi Ya, pernah dulu dok? yang memorable banget saya jadi tim medisnya di konser Justin Bieber. Jadi sambil standby lihat ada yang pingsan kan nih ya. Karena soalnya banyak banget kan fansnya yang Iya, Bener. Ah. Lumayan organik. Sambil nonton konser Justin Bieber gratis. Betul. Salah satu privilege. Sambil gitu. Di backstage dong, dok di backstage. Enggak di itu Samping. Terus sambil nyuntik. Oh, wow. Ngambil aja. Keren bener Pak. Mas, ngambilnya aja dong. Tahu gitu gue sekolah dokter ya. Biar bisa nonton konser. Apa malah sekolah IT? IT-nya bukan ilmu telekomunikasi, Islam terpadu. IT-nya. Keren bener loh. Terus dari dokter Baringan kan berarti ini udah spesialis ya dok? Spesialis ya. Dan berarti kan dari sarjana kedokteran, dokter umum, spesialis. Udah berapa lama berarti dok udah menjadi dokter? Saya lulus, pertama kali kuliah kedokteran 2004, lulus tahun 2010. 2010. Terus saya setelah jadi dokter, saya mengabdi dulu di daerah sekitar satu tahun. Baru habis itu saya coba ikut tes spesialis. Akhirnya belajar jadi spesialis sekitar 4 tahun. Lama bener, spesialis 4 tahun. Sarjana kedokteran 4 tahun. Iya. Internship beda ya? Kalau jadi dokter umum sekitar 6 tahun. Jadi dari Esket ke dokter jadi umum. dari masuk mahasiswa kedokteran itu 4 tahun. Jadi sekitar 2004 sampai 2010. Jadi sekitar 6 tahun.
4 tahun mahasiswa, 2 tahun jadi koas. Udah jadi dokter umum, terus mengabdi dulu di daerah sekitar 1 tahunan, baru spesialis 4 tahun lagi. Jadi total berapa tahun? Ya sekitar 11 sampai 12 tahun. 12. Kuat lu mau kuliah kedokteran. Buat gue nyicil rumah. 12 tahun. Ini mungkin teman-teman juga yang nonton juga banyak yang nggak tahu ya dok. Dunia kesehatan terutama kedokteran kan itu spesialis pun ngambil range waktunya itu lumayan lama kan. Ada yang 4 tahun tergantung spesialisnya apa. Siapa. Kemudian ada yang bahkan sampai 6 tahun. Ya dok ya. Untuk mengejar spesialis itu. Ngejar spesialis. Jadi rata-rata lamanya kita jadi setelah selesai nih semua ujian spesialis kita harus menyelesaikan penelitian. Nah penelitian itu kadang-kadang bikin pendidik waktu selesainya tuh suka lama gitu. Sebenarnya kalau semuanya udah selesai tinggal penelitiannya. Kadang-kadang itu terganjilnya. Berarti dokter ada yang males juga ya. Nah, maksudnya nggak semua tempat waktu, nggak semua nggak gue sakuin dong. Wah bagus, makasih. Ada teman gue kedokteran dia tuh nggak sampai setahun ya, 2 tahun lah. Dokter apa tuh? Spesialis dia juga. Spesialis apa? Kaki-kaki mobil. Montir. Bengkel spesialis kaki-kaki mobil pak. Montir. Ada juga dia kayaknya cuma setengah tahun deh udah jadi dokter. Dokter apa tuh? Dokter lampu. Mana pak dokter lampu? Coba cek lah. Sekarang selatan. Yang di trotoar terang. Nah itu. Dokter ini ngambil spesialis apa kalau gitu? Saya dokter spesialis penyakit dalam. Ya pokoknya urusan jeroan lah. Berarti sorry dok, penyakit dalam tuh kayak jantung. Iya, semua organ. Jadi mulai ginjal, liver, ya organ pencernaan, ya paru-paru, jantung, endokrin tuh hormon kayak diabetes betul. Kemudian ada alergi imunologi, autoimun. Nah sekarang tuh yang lagi hits juga nih. Karena almarhum Babe juga. Nah iya. Kemudian ada psikosomatik. Jadi psikosomatik tuh penyakit dalam yang khusus. Oh ini ada gangguan psikiatrinya nggak? Ada gangguan kejiwaannya juga. Ada subnya lagi. Jadi ada infeksi. Nah penyakit COVID. Nah kan penyakit yang disebabkan virus, bakteri itu ada subnya lagi. Jadi itu namanya penyakit tropik dan infeksi. Ya banyak sekali. Jadi 11 sub divisi dari penyakit dalam itu sendiri. Gue berasa belajar biologi. Bener lagi biologi. Ini udah jauh. Daging semua ini omongannya. Dan buat temen-temen tahu spesialis internis penyakit dalam itu termasuk mayor ya dok? Maksudnya tuh spesialis yang mayor. Betul. Jadi kita di bidang kedokteran tuh ada 4 besar mayor ya. Bedah, penyakit dalam, anak, obsgin. Nah, itu yang rata-rata pendidikannya lama. Ada yang bagian minor, contohnya seperti mata, THT, kulit, itu biasanya rentang waktu pendidikannya nggak selama yang mayor yang besar-besar ini. Iya, berarti yang spesialis kaki-kaki mobil tuh bukan mayor, bukan minor, tapi pales. Pales, setelah kunci minor, mayor, nah itu pales. Bilang montir, bukan nah itu spesialis kaki-kaki mobil. Dan ini yang setahu gua aja nih Pak, itu mereka tuh punya target untuk kuliah tuh harus dapat kasus dengan ini sekian gitu ya dok? Iya betul. Untuk yang stase internis. Ini yang calon-calon dokter spesialis nih. Iya betul. Dan memang mereka ada kebutuhan target untuk dapat pasien ini biar menguasai dan itu harus terpenuhi semua target baru bisa diwisuda sebagai spesialis tahu. Berarti jadi dokter tuh lumayan susah Pak ya? Maksudnya prosesnya tuh panjang gitu, apalagi untuk menjadi seorang dokter spesialis gitu ya? Pusing Pak. Kan main. Saya jadi mantri cuma ngobatin batuk pilek kayak udah pusing. Serius. Nah, orang datang keluarnya batuk pilek ya kan. Es terus. Nah ini nyambung nih. Kan dokter, mohon maaf, udah berapa lama menjadi dokter spesialis tadi? Dokter spesialis penyakit dalam saya lulus tahun 2017 sampai sekarang. Berarti udah sekitar 7 tahun? Iya. Nah, pernah ada nggak sih dok pengalaman aneh, unik, entah itu lucu, entah itu nggak apa-apa lah, apapun itu. Yang berkesan kali ya? Yang berkesan tentang pasien dokter gitu.
Saya datang-datang, dok saya mau berobat, anak saya sakit, mana anaknya? Ya ketinggalan di rumah. Mau berobat, tapi anaknya ketinggalan. Gak masuk akal. Kan yang mau berobat anaknya, masa anaknya ditinggal? Udah kayak belanjaan gitu kan. Gak masuk akal Pak. Kali. Ya. Gitu. Ada nggak sih dok yang berkesan? Pengalaman berkesan kayaknya rata-rata saya dapat kasusnya banyak yang sangat berkesan gitu. Tapi yang paling menurut saya yang benar-benar yang nggak akan saya lupakan itu ada satu kasus di mana pasien ini masih terbilang muda nih, usianya sekitar 40 something gitu. Jadi dia kena demam berdarah. Pasien ini hari ke-3 atau hari ke-4 demamnya trombositnya turun terus sampai dia naik sedikit nih. Kita kalau udah trombosit naik kan udah seneng kan? Iya betul. Waktu sekitar hari ke-5 atau hari ke-6 dia trombositnya mulai naik, pasiennya tiba-tiba kejang. Pasiennya nggak sadar, pasiennya sesak nafas. Ternyata demam berdarah ini virusnya nyerang sampai otak sama kena jantung sama paru-parunya. Itu sampai pasiennya yang tadinya masih bisa ngomong, komunikasi, pasiennya nggak bisa sama sekali. Jadi sampai harus dipasang selang dan harus terpasang ke mesin Ventilator ventilator namanya, mesin ventilator. Dia harus dibantu nafasnya karena kalau nggak dibantu nafasnya dia akan tidak bisa nafas dan bisa lewat gitu ya. Anaknya masih kecil-kecil, istrinya juga datang ke saya itu nangis-nangis. Saya cuma bilang kalau ini salah satu komplikasi yang paling jarang dari demam berdarah kalau virusnya bisa nyerang ke otak. Dan sedikit kemungkinannya kalau udah sampai intubasi, maksudnya sampai terpasang selang ke alat bantu nafas gitu, itu ya kita nggak tahu. Kita coba usahakan yang terbaik, tapi biasanya kalau udah nyerang otak berat itu dalam arti ya bisa koma, bisa dia akan terbantu harus dibantu terus sama alat bantu nafas, atau enggak dia ya bisa balik tapi cacat gitu. Jadi bisa nangis prognosis juga jelek sangat ya? buruk prognosisnya. Jadi prognosis itu Prognosis. kalau bahasa medisnya kemungkinan kedepannya. Nggak, saya lagi serius banget Pak, ngeri banget ternyata ya. Iya, tapi memang Dokter Baringin ini di tempat praktek kita dulu, dia memang dapat kasusnya tuh yang rumit-rumit, yang lumayan kompleks teman-teman. Dan memang kan suka jadi tim kan sama Dokter Baringin ya. Dan memang kasusnya tuh yang bikin kita tuh buka lagi buku, belajar lagi dan banyak hal-hal baru yang memang sebenarnya kasusnya tingkat RS Cipto Pak. Serius, level nasional kasusnya. Bener Pak. Level tinggi berarti. Udah level nasional. Bukan rumah sakit kabupaten lagi. Bukan. Nih misalkan ya kan dari 1 juta orang yang kemungkinan terkena itu misalkan 10 orang gitu ya. Iya, betul. Itu dapat satu itu dapat saya. Jadi dari nasional tuh dari 1 juta orang 10 ya dia dapat satu. Berarti rezekinya bagus. Aduh, kasusnya susah. Asli Pak itu. Saya yang jadi timnya perawatnya pusing saya Pak. Itu dan memang mungkin itu kayaknya pernah ketemu ya Dok. Tapi ya itu juga ya. Dan yang beratnya lagi, ini istrinya sampai nangis-nangis bilang saya, "Dok, bagaimana supaya bisa sembuh?" Saya cuma bisa bilang, "Ibu berdoa." Gitu. Saya juga sebagai dokter saya berat karena udah nyerang ke otak. Kalau nyerang otak susah. Betul. Tapi ya itu, saya selama saya jadi dokter dan dokter umum, dokter spesialis terutama, saya lihat banyak mukjizat dari Tuhan. Jadi tidak hanya kita medis sudah berusaha maksimal, tapi doa dari keluarga, support dari keluarga, semuanya tuh ya itu yang bisa ya. Dan satu lagi yang kuasa dari Tuhan ya. Cakep boleh. Dan pasien ini akhirnya tadinya ya itu cacat memang. Pelan-pelan dia bisa lepas alat bantu nafas, dia bisa bicara lagi, tidak kejang lagi, tapi ya itu lemah ya. Dia akhirnya nggak bisa pulang, dia harus pakai kursi roda. Stroke ya Dok? Nah, kayak semacam stroke karena dia udah nyerang ke iskemik sarafnya. Ya Dok? Iya. Penyumbatan ya? Nah, dia jadi nyerang ke sarafnya, tapi sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa nyetir mobil. Nah, itu yang benar-benar yang saya nggak lupain, itu mukjizat dari Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi bagusnya nih Dokter Baringin teman-teman.
kadang ya kalau teman-teman punya stigma dokter itu playing as a god, Dok. Jadi kita tuh karena tahu prognosis begini sekian persen kemungkinan hidup dan lain sebagainya, kan banyak yang diagnosa kena cancer 3 bulan hidupnya kayak gitu-gitu. Balik lagi yang nentuin hidup itu kan Tuhan. Betul. Nah, dokter Baringin ngebawa hal-hal kayak gitu ke pekerjaannya. Jadi kadang suka nyaranin jangan lupa doa dan lain sebagainya. Itu Kayak sih. secara medis kemungkinan si Persentase bapak ya. ini sekitar 20% bisa balik lagi. Tapi ya itu semua diatur Sama sama Tuhan ya, Tuhan. Dok. Iya, Itu bisa sehat lagi. miracle. Nah, miracle. Dia episode ini enteng bener tau. Episode Udah ada Berarti gue. porsinya. Berarti gue. Kesehatan, IT. Nah itu salah satu kasus yang dokter Baringin juga berkesan ya dok. Iya, berkesan sekali. Dan ini nih dok, balik lagi tadi ke minuman kemasan ya dok, apapun itu jenisnya. Kan ini juga lagi banyak banget teman-teman mulai health awareness, maksudnya kewaspadaan, maksudnya mulai mawas diri dan tahu kalau memang kesehatan itu penting, investasi yang paling penting dok. Betul. Jadi mulai ada tuh orang-orang yang suka jogging, lari. Nah ini dok nih, audio saya dok, ini suka lari dia. Strava. Joki. Jangan pakai joki ya. Pakai joki. Abang Gojek suka lari. Bang motornya tinggal sini aja abang lari nih. Nih, Abang nih udah mulai lari ya kan. keren. Tapi ini teman-teman di sini kadang suka masih minum kemasan dok, kayak kopi-kopi saset kemasan gitu, yang porsinya lumayan banyak harian dok, gitu. Kalau saya kan tadi gimmick, ya kan. Kalau di sini emang anak-anak nih dok, nih rata-rata emang minum kayak gitu mulu dok, minum kemasan. Nah, karena lagi rame juga, sebenarnya minuman kemasan itu pertanyaannya boleh dikonsumsi nggak sih dok? Boleh dulu nggak? Ya, jadi gini, kita lihat dulu si yang minum ini sehat atau enggak, gitu ya. Iya, kalau misalnya nggak sehat, misalnya dia udah punya riwayat diabetes nih, tapi dia seneng nih minum kemasan, nah itu hati-hati. Karena gini, kita nggak tahu nih dalam satu kemasan itu jumlah kalori atau jumlah gula yang ada di dalam kemasannya nih tinggi atau enggak. Yes. Nah, kadang-kadang ya gitu, kemasan langsung 2 sasetnya, pakai gula lagi. Ini. Nah, Ical dok, Ical. Ada riwayat. Nah. Riwayat kan ya? kalau si yang minum ini dia taruhlah dia belum dikena gula gitu, tapi dia sudah namanya prediabetes. Dia gemuk, dia sudah mengarah ke diabetes, tapi belum masuk diabetes. Nah, itu dia bisa sesegera mungkin bisa kena gula gitu. Apalagi misalnya dia punya faktor risiko juga dari keturunan, papa mamahnya udah diabetes. Nah, ada dok, ada nih. Ini Allah. Nih, aduh, udah jarang mandi. Itu faktornya juga itu tahu jarang mandi. Gini dok, gini ya, apa? Ya serius banget. Karena kebetulan sedang perbincangan kita tentang diabetes dan keturunan gitu kan. Ada titipan pertanyaan dari istri saya. Ada 8 tapi poin 1 dulu. Gak usah di briefing atau gitu ya. Di keluarga tidak ada yang mengidap diabetes. Apakah ada kemungkinan anak bisa terkena diabetes? Ini cocok dok. Jadi kemarin tuh ada berita anaknya John Legend juga terkena nanti apa ya? Editor. Anaknya John Legend kena diabetes tipe 1 dari kumparan mam ya kalau nggak salah aku kutip ya. Nah itu gimana dok? Nah, diabetes itu kan ada beberapa jenis. Ada yang diabetes tipe 1, ada yang diabetes tipe 2. Ya. Tipe 1 tuh memang biasanya yaitu bisa dia punya gangguan genetik. Ya, jadi dia biasanya diturunkan gitu. Ada gangguan genetik di mana organ pankreasnya itu organ yang menghasilkan namanya hormon insulin. Hormon insulin itu fungsinya hormon untuk menurunkan gula supaya kalau kita makan gulanya bisa masuk ke dalam sel, dibakar jadi energi buat kita. Nah, kalau pada diabetes tipe 1 itu rata-rata organ pankreasnya tuh ada kerusakan di situ. Bisa dari kelainan genetik, memang dari lahir dia langsung rusak-rusak pankreasnya, atau ada penyakit namanya autoimun. Autoimun itu dia punya sel kekebalan tubuh error. Dia mestinya kan kalau sel kekebalan tubuh nih tentaranya tubuh nih. Dia melawan bakteri sama virus atau musuh dari luar. Tapi dia salah, dia error. Dia malah mengira temannya tuh bagian dari dia sendiri musuh. Makanya diserang. Nah, itu jadi ada beberapa penyakit autoimun yang bisa merusak pankreas sehingga dia nggak bisa menghasilkan hormon insulin. Akibatnya dari kecil dia harus suntik insulin. Nah,
Kalau diabetes tipe 2 tadi pertanyaan dari Bang Ari ya. Tipe 2 itu bisa selain memang dia ada faktor genetik, bisa juga kalau orang tuanya nggak ada keturunan, dia bisa kena. Dari mana? Dari lifestyle. Nah, dari lifestyle. Kalau lifestyle-nya dia mengkonsumsi minuman yang gulanya tinggi ya, terus dia males mager ya, mageran. Nah, itu dia gampang sekali bisa punya resiko untuk kena diabetes gitu. Apalagi dia mengkonsumsi gula yang melebihi asupan hariannya gitu. Tipe 1, tipe 2. Tipe 2. Ada dok yang tipe 29 itu biasanya free kanopi. Subsidi. Itu rumah subsidi. Kalau kanopi habis gratis AC. Nah, ini nyambung lagi Pak. Ini boleh saya tambahin lagi nggak? Iya. Masih nyambung dari istri saya. Betul. Itu nyambung ke poin 4. Wih, gila. Kalau mau beli jajanan pada anak bisa dilihat pada komposisi bahan makanan atau nilai gizi yang tertera di plastiknya misalnya atau kemasan gitu kan. Betul. Kira-kira untuk ukuran gula itu takarannya berapa? Nah, jadi ini bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi teman-teman jangan males kalau jajan, lihat namanya indeks nilai gizi. Ya, indeks nilai gizi. Indeks nilai gizi itu kandungan dari makanan ini kandungan gulanya berapa, kandungan lemaknya berapa, kandungan proteinnya berapa. Terutama kalorinya, kilokalorinya. Jadi kalori itu semakin tinggi kadar kalori dari makanan itu akan meningkatkan kadar gula kita. Nah, kalau dari American Heart Association itu kasupan gula kalori yang paling tinggi pada laki-laki ya itu 9 sendok teh. Jadi sekitar 36,5 gram per harinya. Per hari. Iya. Berarti sekitar 4,5 sendok makan ya dok? Kalau 9 sendok. Nah, jadi ini ada dua nih ya, ada American Heart Association, ada Kementerian Kesehatan. Nah, kalau American Heart Association itu ya, dia sekitar 150 kalori per harinya, nggak boleh lebih itu. Jadi gulanya tuh 9 sendok teh. Kalau wanita 100 kilokalori. Jadi sekitar 6 sendok teh. Nah, kalau Kementerian Kesehatan kita itu asupan paling tinggi dari satu hari itu 4 sendok makan. Jadi sekitar 50 gram. Itu yang paling tinggi, batas yang udah paling maksimal, nggak boleh nambah lagi gitu. Karena kalau lebih dari itu bisa risiko kena diabetes. Betul. Keren banget. Kenapa Mas angkat tangan? Kenapa? Ini Ya. Mas. Jangan konsultan ya. Boleh. Tadi kan batasnya kan tadi berapa? 36,5 gram ya. Itu kalau misalkan punya kegiatan apa, Dok? Nah, jadi gini, beda-beda ya. Jadi ada namanya asupan kalori itu berdasarkan tadi itu batas maksimal. Borderline-nya dok. Batas maksimal laki-laki dan perempuan gulanya segitu. Yes. Nah, cuman gini, kebutuhan kalori orang beda-beda. Betul. Tergantung dari aktivitas ya dok. Laki-laki tadi jenis kelamin, cowok sama cewek beda. Betul. Ya. Terus yang kedua aktivitas ya, kalau dia lebih misalnya ya itu ya biasanya kalau buruhnya mau saya ngerangkap kerjanya apa berat-berat, aja saya di sini. Ngerangkap apa kerjanya aja. berat-berat banyak namanya heavy intensity ya, jadi intensitas kerjanya Berat tinggi banget, kayak betul. ngangkat berat, itu kalori yang dibutuhkan memang makin besar. Nah, kalau ada yang cuman duduk ya di laptop itu kalorinya biasanya lebih kecil. Ditambah ini yang berikutnya, dia itu sakit atau enggak. Kalau sehat ya kalorinya nggak terlalu banyak. Kalau sakit biasanya dibutuhkan, misalnya lagi demam, kena demam berdarah atau kena tipes, ya itu biasanya kalorinya dibutuhkan lebih tinggi. Gitu. Jadi ada perhitungannya lagi. Gitu. Cuman dari dua tadi, Kementerian Kesehatan dan American Heart Association itu membatasi kalau gula tuh maksimal segitu, jangan banyak-banyak lagi. Nah, karena kalau di atas itu kita bisa risiko kena diabetes. Karena kalau teman-teman tahu kan apapun yang dimakan kan dirubah jadi gula ya dok, di dalam darah kan. Betul. Nah makanya kenapa misalkan nih kak teman-teman lihat ada buruh yang galian kabel itu, kan kalau makan tuh
porsinya gunung merbabu ya. Nah, lu lihat dah. Ya kan? Hiperbola, Mas. Tapi emang bener ya kan? Bener. Bapak belum ada yang beli kan? Bener. Buruh galian kabel ya kan? Itu menggunung gitu dan memang aktivitas fisiknya pun berat. Jadi memang kebutuhan nutrisinya pun beda. Coba itu porsi gunung merbabu kasih ke orang yang lagi ngedit video doang. Seminggu gembrot. Itu jadi aktivitas fisik juga ngaruh ya, Dok. Betul, aktivitasnya. Iya. Terus begitu. Ada lagi yang pertanyaan dari istri lu? Ya kita tutup aja ya. Enggak langsung tutup. Saya mau kasih tahu istri saya langsung. Oh, nah, Dok, selain apa tadi diabetes itu, ini kan setahu aku ya, Dok. Jadi memang penyakit gula ini jahat ya, Dok. Jahat. Ada penyakit yang bisa menjadi kombinasi nggak sih, Dok, buat teman-teman di sini yang biar tahu nih, kalau udah kena diabetes kan, makanya kemarin pas vaksin COVID tuh, wah punya sakit apa nih, diabetes, waduh nggak bisa kayak gitu-gitu ya, Dok. Maksudnya komplikasi dari kena diabetes tuh bisa ke penyakit lain nggak sih, Dok? Ya, jadi diabetes itu teman-teman kalau gula yang tinggi di dalam darah dia nggak bisa masuk tadi kan, kalau hormon insulin tuh hormon yang fungsinya gula ini dimasukin ke dalam sel biar dibakar jadi energi. Betul. Nah, cuman tubuh kita nih pada pasien-pasien diabetes, terutama diabetes tipe 2, itu badan kita tuh nggak mau sensitif sama hormon insulin, makanya disebut namanya resistensi insulin. Jadi seberapa banyak dikeluarkan hormon, gulanya nggak mau turun-turun nih, tinggi terus. Nah, gula yang tinggi di dalam pembuluh darah itu bikin grogotin selang pembuluh darah. Ibaratnya gini, dia bikin kerusakan banyak dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darahnya rusak, nah kan selang pembuluh darah tuh fungsinya ngalirin oksigen sama makanan ke semua organ tubuh. Nutrisi. Kita bayangin kayak jari teman-teman dikaretin, biru nggak? Biru. Sakit kan? Sakit. Nah, itu karena tidak mendapat suplai oksigen sama makanan karena ditutup. Dia tidak dapat aliran darah ya, Tidak Dok? dapat aliran darah. Teman-teman bayangin kalau dikaretin itu ke organ-organ lain, terutama organ penting kayak contohnya mata. Makanya pasien diabetes kalau dia nyerang ke pembuluh darah di mata bisa buta. Buta, namanya betul. retinopati diabetes. Betul. Ke ginjalnya bisa rusak, filternya bocor. Akibatnya apa? Dia nggak akan bisa berfungsi lagi, harus dicuci darah. Iya, karena gitu. jadi nggak bisa. Nefropati. Iya, betul. Jadi Nggak bisa gula kencing. itu bisa nyerang ke pembuluh darah besar, bisa nyerang ke pembuluh darah kecil. Gitu. Dan ini juga ngegrogotin saraf ya, Dok? Bisa ngerogotin saraf. Karena kan mohon maaf, ada teman-teman yang kena sakit gula itu kalau kita dikaretin nggak kerasa sakit ya. Kalau mereka tuh enggak, karena sarafnya juga udah kena ya, Dok. Makanya sampai hitam kayak gitu. Betul. Terus kesemutan yang nggak enaknya di cowok, si penisnya tidak bisa ereksi dengan sempurna. Nah, itu dia disfungsi ereksi. Nah, itu bahayanya. muter punya Mas. Nah, bahayanya komplikasi dari diabetes. Segitu jahat ya, Dok. Iya. Segitu jahat. Nah, jadi baik begini, dokter. Bapak ini serius bener dengerin. Serius, karena ini ilmu. Serius Saya bener. menarik benang merah. Kan penyakit gula, diabetes, ginjal ini kan sangat berbahaya gitu, Dok. Betul. Ya. Ini mungkin sebagai trigger buat teman-teman semua aja untuk menjadikan hidupnya lebih sehat aja, Dok. Betul. Bisa nggak sih, Dok, di-spill dikit gitu kan? Berapa sih? Jangan spill dikit lah, spill banyak lah. Kalau rame lanjut part 2. Cakep. Jadi apa namanya? Tadi kan yang cuci darah tadi tuh, Iya. ini biar teman-teman pada takut terus jadi ke-trigger untuk hidup sehat itu. Berapa sih biaya sekali cuci darah itu? Nah, iya. Jadi teman-teman ya tadi, kalau diabetes tidak kita kendalikan atau kita cegah, diabetes bisa nyerang ginjal akhirnya rusak, bisa cuci darah. Yes. Biaya cuci darah itu sekali cuci darah itu sekitar 1 juta. Dan kalau kita sudah cuci darah rutin, dokter sudah memvonis, oh bapak, ibu harus cuci darah rutin. Nah itu kira-kira cuci darah rutin itu seminggu bisa 2 atau 3 kali. Betul. Jadi seminggu bisa, ya bayangin seminggu sekali datang itu sekitar 3 juta, seminggu 3 juta lah taruhnya. Belum lagi biaya pasang, jadi bapak ibu kan untuk mencuci darah tuh harus butuh akses. Ya, jadi supaya nggak dicolok-colok. Iya, Nah, butuh ini ya, akses selang ya, Dok. Selang, jadi Selang, kayak ya. infus ditaruh di Iya, di sini ya, pembuluh darah, tulang ini nih. Ya.
tulang lagi. Tulang apa sih nih? Gue mau nyebut ini klavikula, cuma kan kita nggak tahu ya. Gue mau nyebut klavikula, itu nanti searching aja. Itu pasangnya mahal ya. Kemudian sebelum hemodialisis, sebelum cuci darah harus di screening dulu. Harus dicek HIV, hepatitis B, hepatitis C, itu biaya screeningnya juga mahal, mungkin sekitar 500 atau 600 ribu. Jadi kalau biaya orang baru pertama kali HD, dia biaya pasangnya mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta, biaya pasang aksesnya, kemudian biaya screening sekitar 600 ribu, jadi 2,6, terus biaya sekali cuci darah 1 juta. 3,6 itu baru sekali. Nah, dan dia butuh cuci darah itu seminggu sekitar 2 sampai 3 kali gitu. Coba, dan cuci darah itu bisa seumur hidup. Seumur hidup ya, Dok? Bisa dikalikan aja sampai dia sisa hidupnya. Kalau udah divonis harus cuci darah itu selama dia hidup berarti harus cuci darah. Iya, harus cuci darah itu. Tuh, teman-teman, jaga hidup. Jangan kebanyakan minum. Jaga kesehatan. Hidup. Jangan kebanyakan minum kopi saset, marimba, yang lain-lain. Mahal, lu udah sakit, ngeluarin duit kan. Berapa tadi? Sekitar berapa tadi kata dokter? Sekali ketemu itu. Ya mahal ya. Kan kalau bikin konten berapa harga outfit lu ya keren ya. Berapa harga cuci darah? Enggak, Mas. Orang udah terbebani sama hidup. Ya maksudnya berarti memang harus mencegah, Pak. Itu kan maksudnya sebelum mengobati mencegah itu. Dan memang kadang suka kelewat nyaman, Dok. Orang-orang tuh enak minum ini gitu. Jadi nyaman bocah-bocah di sini tuh, Pak. Allah. Nih, ada satu orang di sini nggak datang suka minum itu tuh dia saset mulu dia. Soklin saset. Itu bukan. Ya. Itu usus 12 jarinya bersih dong. Enak disoklin pakai es. Wanginya aloe vera. Nah, ini lanjut Pak. Bapak nih, Bapak biar baik nanya deh. Karena kan istri saya banyak Pak. Iya. Segmen Bapak dah pokoknya ini mah. Pas dia nonton kok mau ditanyain semua gitu. Bahaya kan? Kamu istrinya banyak atau pernah? Satu Saya dong. soalnya dengarnya istrinya banyak tadi. Ini saya diabetes kagak cerai. Jangan. Bahaya sekali. Satu aja udah pusing dia pakai cincin kawin ini dipakai mulu. Udah nikah lagi 5 tahun dipakai terus itu. Saking sayang sama istri. Apa pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya, Dok. Karena kan kebetulan anak saya sudah 2 gitu, Dok ya. Dan yang satu itu umur 6 tahun, yang satu umur 3 tahun. Karena kan lagi viral banget tuh kasus diabetes anak gitu, Dok ya. Ini mungkin kalau memang tidak berkenan tidak usah dijawab gitu kan. Tapi harapannya sih dijawab. Biar aman saya juga gitu kan. Kira-kira tadi kan kita udah bahas kalau orang tuanya nggak punya riwayat diabetes itu memungkinkan juga selain dari gula atau dari lifestyle-nya gitu kan, dari asupan makanannya. Terus kira-kira nih umurnya tuh rentan umur anak-anak yang rentan, anak-anak umur rentan apa sih? Anak yang rentan umur-umur. Gimana sih? Anak yang umurnya rentan terkena. Nah, umurnya tuh yang rentan range berapa sih, Dok? Yang kira-kira tuh rentan banget untuk terkena diabetes gitu, Dok. Diabetes itu jadi penyakit kronis. Penyakit kronis itu artinya dia pelan-pelan nih, pelan-pelan muncul, ngerobotin pelan-pelan sampai akhirnya dia kena diabetes. Yes. Jadi biasanya ya itu tadi bedanya tipe 1 dia emang dari lahir dia emang udah rusak, nggak bisa ngasih hormon insulin. Nah kalau tipe 2, kalau dia kena diabetes yang tipe 2 tapi yang namanya yang onset, jadi usianya muda-muda nih, ya itu ya memang dari kecil berarti pola makan dan pola nutrisinya sudah salah. Wah, cocok bener nih. Ya contohnya ya tadi ke minimarket, anaknya minta es krim, minta ini, minta itu. Iya, betul. Nah, jadi anaknya bisa pertama awalnya biasanya gemuk dulu, jadi obes dulu. Nah, obes lama-lama badannya nggak sensitif sama hormon insulin, dari gemuk akhirnya jadi kena diabetes. Jadi memang butuh waktu. Tapi biasanya rata-rata kalau dari kecilnya nih, misal dari usia balita anaknya udah dimanjain, udah tidak diatur nutrisi atau gizinya yang baik, ya mungkin belasan tahun udah diabetes. Itu yang bahayanya. Apalagi aktivitas anak kan kalau ke zaman kita dulu ya, Dok ya. Maksudnya kita tuh
belum ada media sosial seperti sekarang kan dok. Belum ada gadget lagi. Belum ada gadget. Jadi yang dilihat parenting sekarang anak nangis tuh dikasih HP untuk dia menonton dan sebagainya. Aktivitas fisik pun berkurang. Kalau kita dulu kan main polisi-polisian, ya kan, petak umpet, benteng, orang kaya, ayo apalagi yuk. Banyak lah, maksudnya itu kan aktivitas fisik semua dok. Jadi energi memang keluar di sana kan dok. Nah sekarang kan anak-anak sekarang lebih seneng stay di HP-nya untuk nonton, otomatis aktivitas fisik berkurang. Sedangkan tadi kan yang minimarket tuh, wow, lagi bapak dia sayang banget dok sama anaknya. Semoga anakku nonton ya. Emang ngerti? Anak lu kan 3 tahun. Diabetes apaan gitu? Orang masih nulis aja miring. Oh ya, kita juga nih udah ngelempar ini apa namanya? Ngelempar pertanyaan di Instagram. Kita mau baca. Pak, Bapak bantuin tuh. Ada emangnya. Ada di grup. Bang Mantri ronda malam minggu grup. Bebas. Grup RT. Maaf. Oke, ini dari pertanyaan citizen loh. Di DM Yamin di sini nggak muat Rara Alindia. Udah kan nanya ke Ari tadi. Ada satu lagi dia ntar. Ada nanti ya. Nih dari Faisal Amnesty. Minsi, tanyain kalau kopi saset nggak pakai gula termasuk bahaya nggak? Minuman kemasan juga doi, so banget Jakarta lo. Doi apa? Dok, jadi pertanyaan itu, kalau kopi sasetan nggak pakai gula termasuk bahaya nggak sih? Nah, kita tahu kayak semua yang pakai sasetan tuh pasti ada beberapa zat aditif atau zat tambahan yang ditambahkan supaya si bahan aktifnya tetap stabil nih, nggak gampang rusak. Oh, pengawet. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih, oh nih bagus nih sasetnya, kalorinya kecil nih. Ya kita lihat tadi di indeks nutrisi, oh misalnya kalau dikatakan kecil tuh di bawah 100 kilokalori satu sajian, satu saset itu kecil kan, nggak terlalu banyak gulanya. Nah, kita lihat lagi nih, kalau kita terus-terusan meminum atau mengkonsumsi minuman saset itu, kita juga mesti ingat, kita juga mengkonsumsi bahan aditif tadi terus-terusan. Makanya kenapa sekarang banyak juga yang lagi hits kan kayak langsung dari kopi, dari biji kopinya langsung. Itu sebenarnya lebih sehat karena dia langsung fresh dari, tanpa pengawet itu dia. Kalau yang sasetan itu karena tadi dia menjaga supaya bahan aktif dari saset itu tidak rusak, tidak basi, pasti ada zat tambahannya. Nah, zat tambahannya itu kalau kita, ya istilahnya gini, kita kalau racun kita kasih yang sedikit kecil-kecil, kalau lama-lama kan banyak tumpuk di tubuh jadi banyak. Nah, betul. Makanya pentingnya tidak dikonsumsi berlebihan. Oke. Sekali 2 kali mah aman lah. Ya boleh berarti ya. 2 kali ya usah, ya misalnya tiap hari gitu kan. Sama aja. Lu kreatif director gua dah. Kan lu juga. Aman ya, Jang. Aman. Faisal Amnesty. Coba besok-besok kalau nanya nggak usah so asik lah. Biasa aja. Lagi, Ri. Kopi saset nggak pakai gula itu nggak bahaya kalau nggak dikonsumsi berlebihan. Yang bahaya tuh kalau kopi saset nggak pakai bayar. Nah, itu bahaya. Mbak, itu resikonya ada gunting di sana. Tusuk sama tukangnya, nggak bayar. Bahaya sekali. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Rara Anindia, masih istri saya nih dok. Emang istri saya tuh emang aktivis kesehatan. Apaan aktivis kesehatan? WhatsApp nanya, DM nanya, sampai chattingan Shopee juga nanya. Lewat Shopee. Nih dok, ini yang sangat klise tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Kita kan udah ngomongin diabetes dan ginjal. Jadi pertanyaan adalah gejala awal pengidap diabetes yang sangat terlihat tanpa kita harus ngecek. Oh, secara kasat mata. Secara kasar, misalnya bocah boyok banget nih matanya. Bentar, dokter Baringi nggak tahu boyok. Oh iya. Dokter Baringi nggak tahu boyok. Boyok, coba kasih tahu boyok. Bahasa kedokterannya itu adalah bahasa awamnya. Boyok. Iya kan ngomong sama dokter. Oh iya. Boyok itu adalah keren. kalau di bahasa kedokterannya error function.
Hyper function. So banget Jadi itu, Bang. matanya tuh udah nggak melek lagi Dok, jadi kayak sayur, jadi kuning. Bocah ngantukan. Bocah ngantukan. Mungkin ya boyo diabetes makanya. lu gitu kan, kayak Iya, gitu iya. mungkin Dok. Gejala awalnya, Dok. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi istri saya. Diabetes itu kalau dia masih early itu awal banget, itu dia silent. Tidak, dia kayak orang sehat, nggak ada asimptomatik namanya kalau bahasa medis. Tidak ada Nggak gejala ya, Dok? gejala. Betul. Kayak orang sehat. Tapi kalau dia pelan-pelan nih digrogotin, misalnya dia 3 bulan kena diabetes, terus tiba-tiba 6 bulan, ternyata lebih dari setahun. Nah, biasanya kalau udah lebih dari setahun itu sudah mulai timbul gejala. Apalagi kalau gulanya sudah mulai naik. Nah, kita secara dari dokter penyakit dalam itu secara medis tuh ada istilah pemeriksaan namanya HbA1c. HbA1c. HbA1c itu adalah kadar rata-rata gula darah dalam darah kita selama 3 bulan. Kalau dikatakan diabetes, HbA1c-nya itu kalau kita dicek darahnya 6,5 nilainya. Kalau pasien diabetes, dia HbA1c-nya sudah di atas 7,5 atau di atas 8, artinya itu biasanya sudah mulai bergejala. Contohnya paling sering 3P namanya. 3P. Nah, kalau polidipsi, poliuri, polifagi. Nah, itu Bentar, kita jeda dulu, Dok. Bentar, ini ada abang warteg yang kagak bakal tahu polidipsi. Polidipsi bukan polidipsi teletabis, gue Dok. Pasti mikirnya ke situ. Dipsi nih lalapoh, Dok, gitu. Jokesnya mau ke situ kan arahnya. Ayo, Dok, satu-satu Dok jelasin. Polidipsi itu polifagi, poliuri. Polidipsi itu aus. Jadi Terus. banyak minum. Nah, dia kok aus ya, minum lagi. Minum lagi. Nah, polifagi itu cepat lapar. Dikit-dikit baunya pengen makan, dikit-dikit baunya ngemil. Nah, poliuri dikit-dikit pipis. Nah, ada gejala diabetes yang namanya patok pneumonik nih bahasa medis lagi. Aduh, ini baru saya nggak tahu. Nah, ini tadi yang boyo. Cirinya nih. Bocah boyo. Cirinya nih. Namanya namanya nocturia. Nocturia itu jadi sering pipis malam hari. Nah, itu hati-hati. Itu salah satu gejala kalau gulanya terlalu tinggi sehingga kompensasinya si ginjal akan ngeluarin banyak bocor gulanya. Jadi dia akan memicu untuk pipis-pipis terus. Oh, katanya juga Dok, pasien gula itu juga katanya kencingnya disemutin. Ya. Bener gak sih, Dok? Jadi gini. Saya sih tahu jawabannya, cuman kan ngewakilin dia. Ya tadi, karena gulanya saking tingginya, jadi ginjal itu fungsinya untuk menjaga supaya gula itu jangan kebuang. Nah, tapi karena saking tingginya gula akhirnya gulanya bocor, keluar dari urin. Jadi kadang-kadang pasien diabetes itu ya itu tadi banyak yang nyemutin habis buang air kecil. Iya. Berarti itu beneran Dok ya? Itu betul. Bener, berarti bukan mitos atau fakta. Dalam urinnya memang tinggi. Iya. Gitu. Kan ada takutnya stigmanya begini ya. Kencing nih, wah disemutin, wah kena santet gua nih. Orang Indonesia bener. Ya kan? Dikit-dikit mistis. Kalau Ada yang bawa obor, nih banaspati. Iya. Wah, ada obor. Gue disantet nyerangnya ke pankreas sih, emang ini diabetes. Spesifik bener sih dia nyerang pankreas. Kan nggak gitu. Emang setan ada yang dokter? Nggak tahu awal itu ya kan. Jadi memang berarti bukan mitos ya Dok, kalau memang. Nah, jadi memang bisa ya. Terus yang berikutnya ngantukan. Nah, ini harus hati-hati nih. Gue langsung melek. Langsung pada melek lu semua. Langsung belok katanya. Dikit-dikit ngantuk. Nah, kayak misalnya habis makan dikit ngantuk, tidur. Nah, itu. Jadi gula yang terlalu tinggi itu nggak bisa dimasukin ke dalam sel tadi. Terus numpuk dia pekat tuh dalam darah, jadi aliran darahnya lebih tinggi gulanya daripada kental itu. Akibatnya oksigennya alirannya ke otak jadi turun. Aduh, logis, bener. Sebenarnya adalah mekanisme yaitu karena dia kurang oksigen, makanya dia ngantukan. Oke. Itu salah satu gejala diabetes juga. Aduh. Jadi makanya jangan remehkan tadi 3P, terus banyak pipis malam hari, nocturia,
sama ngantukan. Iya. Dan memang screening awal kalau dari segi kasat mata ya tadi sebelum menjadi boyo ya dok ya. Memang kalau teman-teman udah ngerasa nih yang spesifik itu dokter Baringin bilang sering kencing di malam hari, apalagi bocah yang ngompolan ya. Nah kayak gitu itu harus memang cek mending ya dok. Betul. Tadi sebelum cek HbA1c mungkin cek gula darah sewaktu dulu kali ya dok ya gitu. Saya punya satu kasus nih. Ini baru nih pasien seneng. ini masih usianya 19 tahun. Dia keluhannya cuma satu, pusing. Dia kemana-mana pusing, sama perutnya nggak enak. Dia cek di beberapa klinik di beberapa rumah sakit dibilang sakit GERD, sakit lambung, sama sakit kepala. Pasiennya gemuk. Akhirnya saya bilang, apa lagi? Saya tanya, saya gali. Ternyata itu tadi dia pusing, terus pipisnya kok sering malam. Oh, pria. Kita gulanya 400. Asyik. Karena usia 19 tahun. 400. Mamanya sampai nangis-nangis denial. Oh masa anak saya? Iya. Ternyata saya tanyain, ya dia ternyata tiap hari mengkonsumsi ada teh kemasan itu. Kalau di kulkas banyak sekali. Jujur, karena suka itu ya dok. Suka. Sorry dok, ini pertanyaan basic aja. Kadar nilai normalnya aja sih dok. Kan tadi ngomongin 400. Ini buat teman-teman di sini yang mau cek gula darah, nanti mungkin tetangganya ada yang mantri. Saya sih ada cek gula darah, cuma bayar ya 15.000 ya. Seorang 15. Lumayan buat bensin. Jadi nilai normal, range normal gula darah tuh kan ada dua, puasa dan tidak puasa nih dok, ya kan? Misalkan sewaktu lah, misalkan lagi gini kita cek, gitu. Normalnya berapa dok? Normalnya harus kurang dari 200 mg per desiliter. Itu kalau yang gula sewaktu. Kalau udah puasa tuh artinya 8 jam nggak makan. Nggak makan ya, boleh minum berarti ya dok, air putih. Air putih tapi ya jangan minum air manis. Susu ya. Air manis dong. Nah, kalau gula darah puasa 8 jam minimal, 8 sampai 10 jam itu tidak boleh melebihi 126 mg per desiliter. Kalau dia sudah lebih dari sama dengan, jadi dia udah 126 berarti udah masuk diabetes. Oh, malah. Iya, itu gula puasa. Gitu. Dan satu lagi, kami dokter internis menganjurkan pemeriksaan namanya HbA1c karena tegak banget itu. Nah, HbA1c itu terlihat rata-rata 3 bulan nih, berarti gulanya udah tinggi nih. Nah, rata-rata. Ternyata kalau HbA1c-nya sudah 6,5 sudah masuk diabetes. Betul. Wah, ini kayaknya harus kita ajuin ke PT dok, biar ini apa namanya? Kan ada medical check up kan di PT? Ada dok, cuman MCU sini kan bapak-bapak di sini kan, ya ampun. Besok nih biar ronsen bagus, minum kecap jeruk nipis sama susu. Ya kan? Kecap jeruk nipis susu, lu batuk. Saya suka gitu dok, bapak-bapak di sini heran saya. Ya kan, berhenti ngerokok deh, berhenti 2 jam. Bisa berhenti ngerokok 2 jam. Ini mah bukan berhenti, emang istirahat aja. Supaya bapak bersyukur. Iya, maksud saya tuh karyawan ada MCU, lah saya menjaga kantin MCK. MCU. Tapi saya takut banget ini pak. Kenapa? Biasanya kalau bapak takut merinding. Kagak, semua yang dibilang dokter Baring itu saya ngalamin gitu. Takut banget. Ausan kok air gua habis. Air mah kode. Beneran. Suka makan sekarang gua alhamdulillah, tapi semenjak minum vitamin sih gitu kan, jadi gue makan. Enggak, itu beda berarti. Terus sama yang kencing malam yang enggak sering-sering banget sih. Ya normal aja ya. Terus kadang kalau yang ngantuk kan tuh kalau udah jam 3 pagi ngantuk saya. Itu memang Ngantuk. Ya, tapi gua takut dirinya gitu kan. jam 3 pagi ngantuk, emang wahanya orang tidur. Jadi nih hari habis sisa aja sih udah ngantuk. Mas jam 3 pagi. Enggak, jadi gue pengen tes darah pak. Biasa kalau tes darah Bentar bro, lu mau tes darah orang dia aja takut jarum suntik. tapi kan untuk demi kesehatan. Bener mau nih, gua bawa. Itu gimmick doang. Biar penonton tahu. Biar penonton tahu kalau mau ngetes darah tuh di mana. Oh iya, kalau mau ngetes darah bisa lah ke paskes terdekat ya dok, gitu. Tapi untuk pemeriksaan HbA1c kayaknya ke rumah sakit ya dok. Harus ke rumah sakit biasanya. Itu sih. Betul. Terakhir dokter, Ari, mungkin mau nanya Ri, karena lu orang awam nih. Ya, ini tadi kan itu udah muter-muter lah ngomongin penyakit diabetes, ginjal segala macam, penyebabnya apa gitu kan. Nah, kalau dari dokter sendiri kan mungkin adalah memang orang yang berkecimpung di dunia kesehatan gitu kan, dan tahu juga tips agar teman-teman semua itu bisa terhindar dari penyakit mematikan ini. Selain tadi tuh dok, gula hariannya segitu. Apa sih dok? Lagi dok? Jadi yang pertama gampang. Diet, olahraga, tidur cukup. Kenapa?
Jadi kalau kenapa tidur? Kalau gini, banyak orang-orang terutama yang tidurnya nih sangat tidak sehat. Wah, tidur yang sehat editor gimana kita. dok? Nah, tidur yang sehat itu minimal satu hari itu kumulatif 7 jam. Sehat. Maksudnya kumulatif tuh Secara 24 jam. Dan terutama malam hari ya. 6 sampai 7 jam sehari itu udah. Anak editor itu tidur kayak setengah jam doang. Nah, tapi kalau memang misalnya ya ada pekerja shift ya, ada yang misalnya malam dia kerja terus paginya bisa istirahat. Nah, itu tadi saya bilang bisa kumulatif 7 jam. Oh iya, yang 7 jam ya, Dok. Karena kalau kita tidak istirahat dengan cukup, hormon stres akan keluar. Nah, hormon stres itu namanya hormon kortisol contohnya. Kortisol, katekolamin. Nah, hormon itu adalah kerjanya berlawanan sama hormon insulin. Kalau tadi insulin itu fungsinya untuk masukin gula di dalam darah untuk dibakar sama sel untuk jadi energi. Kalau hormon stres kebalik, dia justru naikin gula. Makin gula makin banyak, ya tadi insulin nurunin gula, ini naikin gula. Nah, hormon stres itu sebenarnya adalah reaksi fight or flight tubuh. Jadi mekanisme defensif tubuh. Kalau kita tadi misalnya lagi sakit atau lagi pikirannya stres ya atau kurang tidur, nah hormon stres itu sebenarnya tubuh tuh memperbanyak gula supaya jadi energi lebih banyak. Cuma tadi masalahnya di pasien-pasien yang diabetes, si sel tubuhnya nggak sensitif sama hormon insulin. Si gulanya nih udah dibanyakin nggak bisa masuk-masuk. Nah, ditambah kalau kita kurang tidur, makin stres lah. Stresnya naik, gulanya diproduksi makin naik. Betul. Nah, gulanya nggak bisa masuk ke sel, tinggi terus. Nah, itu yang bikin kental. Tambah berat. Nah, makanya tidurnya harus cukup. Ya, jadi 6 sampai 7 jam sehari itu udah cukup. Yang kedua, jangan mager. Jangan mager. Jadi harus ada aktivitas fisik. Dari penelitian, dari jurnal penelitian, kalau kita melakukan minimal 6.000 langkah per hari, jadi nggak usah olahraga, jalan kaki, jalan cari langkah 6.000 langkah per hari itu bisa mencegah kena diabetes. Karena apa? Kalau kita melakukan 6.000 langkah, itu aliran darahnya jadi lancar, bagus. Dan olahraga itu atau jalan, maksudnya kita bergerak itu membuat tubuh jadi lebih sensitif sama hormon insulin. Besok dari Tambun ke sini jalan. Sejauh nah. Mau jam berapa kita syuting? Lalu dong. Kayaknya dari Tambun ke sini itu 50.000 langkah. Emang diabetes kagak. Kayaknya udah buat nyetok. Wah, udah 50.000 ya kan dibagi 6 buat berapa hari. Diabetes kagak lumpuh. Terus dok, tadi aktivitas fisik. Aktivitas fisik, dan dari penelitian juga ada namanya moderate intensity exercise. Contohnya jalan, sepeda, renang, terus senam aerobik, yang sama satu lagi namanya resistance training. Jadi angkat barbel itu juga bagus. Gym. Jadi bisa gym atau bisa angkat barbel aja. Tapi misalnya seminggu 2 sampai 3 kali ya, itu cukup gitu. Jadi itu bisa olahraga atau aktivitas fisik yang bisa kita lakukan supaya jangan sampai tubuh kita resisten sama hormon insulin. Betul, intinya biar nggak mager. Nggak mager. Dan aliran darah jadi lancar. Jadi sebenarnya bukan olahraga kayak nge-gym atau apa, bukan buat bikin six pack atau apa. Bukan juga ya dok. Untuk sehatnya. Bonusnya ya itu tadi. Terbentuk. Yaudah saya nge-gym dulu pak. Saya nge-gym dulu. Jadi sebenarnya yang terakhir apa dok? Diet. Nah, tadi. Diet nih. Diet ini teman-teman tadi saya bilang harus teliti. Kalau cemil-cemil lihat indeks nilai gizinya. Mulai cerdas lah ya dok. Berapa kilokalori. Terus hati-hati, misalnya dia bilang cuman 100 kilokalori, tapi teman-teman lihat misalnya nih snack kentang. Dia bilang 3 kemasan. Jadi 3 kemasan kali 100 kilokalori, berarti jadi 300 kilokalori. Itu udah tinggi. Nah, jadi teman-teman lihat ya, kalau yang bagus itu yang tidak terlalu tinggi di bawah 100 kilokalori cemilan-cemilannya. 100 kilokalori. Terus hindari pemanis buatan, banyak pemanis atau istilahnya gini, yang dari minuman kalengan olahan. Kayak kaleng soda ya, itu hati-hati ya. Terus teh kemasan itu karena kalorinya tinggi. Pokoknya minuman berwarna tuh hati-hati. Biasanya kalorinya gede.
jadi itu harus hati-hati. Besok nih di sini Ya air gini putih. dong contohnya itu kan. Iya. Boleh nih. Boleh. Kan gimmick. Jadi intinya terakhir diet itu. Nah ini mungkin yang paling susah adalah di bagian diet ya dok. Iya, Ya emang betul. orang tuh rata-rata kadang nggak patuh ya dok di bagian Dan itu. susahnya di Indonesia pengaturan makanan itu misalnya ada badan untuk pengawasan makanan minuman biasanya harus lebih ketat. Sekarang sih ya, saya lihat beberapa sudah mulai ada makanan yang di list nih. Kalau di Singapura itu ada makanan-makanan yang kalau teman-teman jalan-jalan ke Singapura lihat di minimarketnya itu ada yang capnya merah. High Kalau color. merah itu artinya gulanya tinggi. Nah, ada kuning hati-hati gulanya sedang. Kalau hijau gulanya aman. Nah, itu. Jadi mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan pemerintah Masukan juga dok. Ya, Boleh masukan dokter. buat pemerintah Mantap ya, nih. supaya ya itu tadi kita mengkonsumsi makan kita kan beli gampang kan. Iya, Kita ambil, betul. cemil. Nah, Betul. itu. Nah, sekarang dengan ada itu kita bisa hati-hati nih bisa tinggi nih gulanya. Gue ngomongin ke Singapura ya, sini bocah sini paling jauh ke Bandung. Murah Singapura, ngaktifin mode pesawat aja belum pernah dia. Tapi bagus berarti di Singapura tuh ya. Jadi setiap kemasan ada Iya, ketat merah, dia. merah Iya. itu tinggi, Betul. kuning sedang, hijau itu bagus. Mungkin di Indonesia juga bisa diterapin gitu. Mudah-mudahan bisa, Pak. Amin, amin. Nanti Ini ada masukan juga. tambahan satu warna oranye. Apa tuh? The Jack. Standar. Satu lagi Dit, hati-hati. Wah. Selain tadi kemasan-kemasan, konsumsi alkohol juga. Kalau ini enggak, kalau ini saya bisa jamin. Kalian. Bersih-bersih, anak-anak ini. Bocah ini suka minum alkohol 70% dok. Buat luka, itu saya tahu. Buat luka kan, buat orang kecelakaan. Kalian suka dicampurin sama air putih, hand rub kadang hand rub. Aduh, ini episode ini keren banget ya. Iya, Ini ini- berasa, habis ini gue jadi dokter ah. Udah Cukup ilmunya. Terlalu Tahu gua. FOMO mas, terlalu FOMO. Keren. Asupan Oke. gula 100 kal paling tinggi. Wih kal, gila ngomongnya kal. Polidipsi, Polidipsi. poliandri, bukan. Poli apa tadi sama Poliuri. nasi? Poliuri. Tuh, tahu. Kok bakul nasi? Itu yang kencing suka malam-malam. Nokturi. Bakul nasi. Jadi, pokoknya keren banget dah ini, semoga teman-teman semua ya yang nonton podcast episode bareng Dokter Baringin ini, informasi yang kita dapat, Amin. yang kita dapat itu bisa dimanfaatkan untuk kita semua, dan semoga setelah tahu ternyata begini loh, ternyata begitu loh, kita semua menjadi aware terhadap kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita semua. Benar teman-teman, jangan lupa kesehatan itu investasi yang paling besar. Gue mengutip salah satu kayaknya bodybuilder dok di TikTok waktu itu. Jadi kalau lu kena suatu penyakit, kasihan tuh ke keluarga itu, karena kalau lu kena diabetes menurunkan ke anak gitu. Jadi anak lu yang nggak berdosa pun jadi terkena diabetes. Jadi tolong teman-teman di luar sana, dan ini juga ke dalam diri gue sendiri juga memang sudah harus makin mawas diri terhadap kesehatan. Itu dia ya. Udahlah kalau gitu ya dokter, ini mohon maaf nih saya mau ngurangin dulu nih minuman saset, kaget. Saya mau ngata-ngatain, Anda menjual minuman tidak sehat gitu kan. Gara-gara Anda Indonesia tidak sehat gitu kan. Tapi ngejual aja, tinggal gimana kita pinter yang beli. Sampai bosnya saya marahin nantilah kalau gitulah. Saya nyapuin mulu kayak begini. Episode biar aman, gue nyapuin. Mohon maaf ya dok, saya tinggal. Silakan lanjut. Siapa yang dagang nanti? Ya, siapa gitu udahlah. Pokoknya saya mau komplain lah. Ini Nanti biar orang sini pada sehat semua. Iya, siap. Pamit duluan ya, Ya, dok. hati-hati. Oke. Dok, kayak kita juga nanti harus balik lagi ke klinik nih. Kita harus jadwalin buat penyuluhan buat karyawan di sini biar aman. Ayo dok, kita pergi dok. Oke.